Shalom, selamat pagi anak-anak SD Karunia Immanuel yang Ibu kasihi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan pagi hari ini yang berjudul Hidup Kekal di Surga. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar satu lagi janji Tuhan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 ini adalah ayat yang sangat terkenal, karena di ayat itu tertulis janji Tuhan yang paling indah sepanjang zaman. Apakah janjinya anak-anak? Tuhan berjanji bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan punya hidup kekal di dalam kerajaan surga. Jadi anak-anak, siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak usah takut pada kematian. Karena saat mati, roh orang percaya akan dibawa ke dalam kerajaan surga, bertemu Tuhan untuk selama-lamanya. Apakah kamu pernah mendengar lagu Amazing Grace? Atau dalam bahasa Indonesianya Sangat Besar Anugerahnya. Nah, lagu ini dikarang oleh seorang Inggris bernama John Newton. Saat masih kecil, Newton dididik dalam iman Kristen oleh ibunya. Dia sudah tahu lagu-lagu gereja dan ajaran Alkitab. Namun ibunya meninggal saat dia berusia 7 tahun. Saat remaja, dia hidup di dalam dosa. Akhirnya, Newton menjadi kapten kapal yang memperdagangkan budak. Kehidupan di kapal yang penuh pesta pora membuat Newton semakin meninggalkan Tuhan Yesus. Tahun 1747, kapal yang dikemudikannya diserang badai, sehingga kapalnya hampir tenggelam. Saat itulah di kabin kapal, Newton berdoa, "Tuhan, kasihanilah kami." Tuhan mengingatkan Newton untuk kembali kepadanya. Setelah bebas dari ancaman kematian di kapal, Newton menjadi lebih baik. Dia memperlakukan budak negro dengan manusiawi. Beberapa tahun kemudian, Newton menjadi pendeta. Dia juga mengarang lagu-lagu rohani dan juga terus berkhotbah. Walau di masa tuanya dia mengalami kebutaan, namun dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Lagu Sangat Besar Anugerahnya adalah pengalaman hidup Newton sendiri. Dia sadar dia adalah seorang berdosa yang layak mati. Namun Tuhan memberinya kesempatan. Tuhan menyadarkannya. Newton yakin seperti janji Tuhan bahwa suatu saat nanti dia akan bertemu Tuhan Yesus di kerajaan surga yang terang benderang. Nah, anak-anak, mari bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Percayalah kepada Tuhan Yesus karena Dia menyediakan tempat yang sangat indah di surga bagimu. Nah, anak-anak, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu kembali di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang sungguh besar. Seperti John Newton yang walaupun dia adalah seorang berdosa, tetapi karena kasih-Mu yang besar, dia berubah menjadi lebih baik. Dia taat dan setia kepada Tuhan Yesus hingga akhir hayatnya. Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan satu persatu agar kami taat dan setia kepadamu. Kami ingin bertemu denganmu kelak di kerajaan surga. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai di sepanjang kegiatan kami dari pagi hingga kembali kami beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.